Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Barakallahu fikum wa wafaqakumullah lima yuhib wa yarda. Kita masih di pembahasan rukun iman yang ke-6, al-imanu bil yaumil akhir, dan ada pembahasan tentang as-sirat. Kita telah sebutkan dalil yang terdahulu tentang adanya sirat, yaitu tentang jembatan ataupun jalan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam dari tepi satu sampai ke tepi berikutnya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang pertama kali akan menyeberangi sirat, mengisyaratkan, menandakan bahwa sirat itu hanya satu, sehingga tidak ada penyebutan jalan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan pada hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali para rasul, yaitu ketika mereka menyeberangi sirat. Dan doanya para rasul pada hari itu yaitu Allahumma sallim sallim. Ini juga persoalan-persoalan seperti, dan juga riwayat yang kedua nanti adalah persoalan-persoalan ghaibiyah, perkara-perkara yang gaib yang tidak ada contohnya di kehidupan dunia, seperti penyebutan bahwa sirat itu lebih lembut dari sehelai rambut, ia licin dan menggelincirkan. Kemudian bahkan lebih tajam, lebih lembut dari tajamnya mata pisau yang tajam, sebagaimana ada dalam riwayat-riwayat lain. Yang ini menunjukkan suatu hal yang susah atau sulit untuk dicerna oleh akal kita. Bukan karena sirat itu sesuatu yang ganjil, tetapi karena kondisi kehidupan kita sekarang di dunia itu jauh berbeda dengan kehidupan di akhirat nanti. Maka dalam perkara-perkara ghaibiyah serupa ini, yang wajib bagi kita adalah mengimani sebagaimana yang diberitakan oleh Allah maupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak mengira-ngira bentuk dan rupanya ataupun permisalannya. Karena kalau seandainya kita mencoba untuk membayangkan dan mengira-ngira, yang terjadi adalah kebohongan. Karena nggak akan sampai akal kita untuk bisa mencerna hal-hal yang ghaibiyah. Dan akibatnya apa? Nanti mendustakan terhadap hal-hal yang ukhrawi, yang ghaibiyah. Sebagaimana ini yang kemudian menggelincirkan kelompok Jahmiyah dan juga ada kelompok-kelompok lainnya, sebagian maupun sebagian besarnya Mu'tazilah, karena mereka ada yang mengingkari adanya azab kubur atau nikmat kubur. Ada juga yang mengingkari adanya pertanyaan dalam kubur dan sebagainya, karena mencoba mencerna seperti bagaimana kondisi dalam kuburan, sebagaimana yang kita lihat
Itu berbeda dengan kenyataan di alam barzakh yang juga dikatakan sebagai alamul kubur. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat sederhana untuk kita imani. Kalau kita yakin bahwa di sekitar kita ini ada bangsa jin, ada juga alamul malaikat, maka terang bahwa kita untuk hal yang di dunia saja, kita tidak bisa menelusuri hakikat dari alam jin. Seperti apa alam jin? Apalagi alamul malaikat, alamnya malaikat. Yang ini mustahil bagi kita untuk bisa menelusuri. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyatakan bahwa bangsa jin mereka dapat melihat kita dari alam mereka. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ia, yaitu iblis, dan qabiluhu dan kabilah-kabilahnya, bangsanya, yarakum, melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kita nggak akan bisa melihat mereka. Dan ini informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini menegaskan bahwa Allah memberikan keadaan pada bangsa jin di alamnya untuk bisa melihat kita, yang kita tidak akan bisa melihat alam mereka. Maka zahirnya bahwa sejatinya, normalnya manusia itu nggak bisa melihat jin ataupun juga alamnya. Lalu kalau ada orang yang ia bisa melihat bangsa jin, ini adalah kondisi-kondisi abnormal. Tidak normal, artinya bukan kondisi umumnya. Yaitu ada kondisi seperti seorang yang kesurupan, atau kondisi orang yang terkena sihir, atau sejenisnya. Atau kondisi tertentu di mana Allah sengaja memperlihatkan sebagian keadaan bangsa jin seperti tersebut dalam beberapa riwayat, atau juga untuk manusia-manusia khusus dalam kondisi-kondisi khusus seperti pertemuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangsa jin, yang kemudian Nabi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang kisahnya itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Jin, juga di dalam surat As-Saffat, dan beberapa ayat di ayat Al-Quran di surat-surat lainnya. Maka tegasnya, kalaulah di kehidupan dunia ini saja kita tidak bisa masuk ke wilayah yang tidak akan kita mampu, bagaimana dengan kehidupan di alam barzakh? Seperti kita ketahui ada orang anak kecil menangis, kenapa? Karena melihat setan yang wujudnya besar sekali. Tapi dalam waktu yang sama kita mendapati orang-orang yang kesurupan, jinnya di dalam tubuhnya banyak. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bisa sampai ribuan. Sesuatu yang sulit untuk kita pahami. Kemudian mungkin para orang-orang kafir itu, para pembuat film itu mengilustrasikan jin itu sebagai bentuk rohani yang kemudian bisa mengecil, membesar, dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa kita cerna dengan akal, tetapi yang wajib kita imani. Kita mengimani bahwa jin itu ada meskipun sepanjang hayat kita belum pernah melihat bangsa jin, terlebih dalam wujud aslinya. Tapi kita meyakini ada karena ayat-ayat suci Al-Quran memberitakan akan adanya bangsa jin tersebut. Apalagi di kehidupan akhirat, termasuk bagaimana bentuk wujud dari sirat yang ia sangat lembut, bagaimana orang bisa menyeberanginya. Kemudian di sini dikisahkan di hadis yang kedua, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hanifah dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda dalam hadis syafaat yang di dalamnya terdapat yaitu pernyataan, lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berdiri, kemudian diizinkan baginya, kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Ini ada di dalam hadis syafaat yang disebutkan di sini.
Ini kalau kita kupas lebih detail itu akan menunjukkan hal-hal yang menakjubkan pada kondisi jembatan ataupun sirat. Karena ini adalah alam yang berbeda dengan alam kita. Kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Diutusnya amanah dan rahim karena begitu besar nilai amanah dan rahim yang banyak diabaikan oleh manusia. Maka keduanya nampak dalam satu perjalanan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencerna diutusnya amanah? Amanah itu bukan makhluk, tapi dia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Kemudian si rahim itu adalah yang ada di dalam rahim ibu kita, itu tempat di mana kita dulu pernah tinggal di rahim ibu kita dari masa proses pembuahan dari spermatozoom apa itu yang bertemu dengan yakni sperma laki-laki dan perempuan yang kemudian berproses dalam masa 40 hari sampai menjadi segumpal darah, lalu 40 hari berikutnya berproses menjadi segumpal daging, itu sehingga sempurna menjadi 120 hari, dan ketika sudah membentuk dalam wujud makhluk manusia, lalu di situ ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ruhnya, ruh dari hamba itu. Ruh itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seseorang itu menjadi khalqan akhar, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi makhluk yang lain, bukan sekedar janin, tapi menjadi makhluk yang lain, yaitu yang bernyawa, yang dinamakan dengan manusia. Yang kemudian berproses selama sampai 6 sampai 7 bulan, sampai ke 8 bulan, 9 bulan, dan bahkan ada yang lebih dari 9 bulan, sebelum akhirnya kemudian lahir. Dan kita dalam kondisi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita saksikan, bayi-bayi yang lahir dalam kondisi lemah dan seterusnya sampai menjadi seperti kita. Ini rahim, tempat kita dulu pernah tinggal di sana, dan kita dibesarkan sampai selama dari usia bulan ke-3 atau bulan ke-4 sampai kepada bulan ke-9 umumnya, lalu kemudian kita memasuki alam lain. Ini juga sesuatu pemandangan yang menakjubkan. Kalau kita merenungi hanya semata-mata dengan akal logika manusia, maka kita tidak akan mengetahui kecuali karena kita sudah menyaksikan, sehingga kita mempercayai. Seandainya itu dikisahkan kepada kita bagaimana proses kita diciptakan tanpa pernah kita melihat kenyataan, yaitu anak yang dilahirkan, seorang ibu yang hamil perutnya besar, kalau itu tidak pernah kita lihat, hanya diceritain, kita nggak akan percaya. Tetapi ketika kita sudah melihat dan mengalami sendiri, yaitu menyaksikan bagaimana bayi-bayi itu dilahirkan mulai dari dalam perut sampai seterusnya, maka kita mengimaninya dan tidak protes. Kenapa? Padahal sesuatu yang juga menakjubkan, bagaimana seorang bayi di dalam perut ibunya tanpa bisa bergerak, bisa apa-apa, bisa hidup untuk masa waktu yang lumayan panjang, dari masa bulan memasuki jalan bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-9. Berapa bulan berarti itu? 4 bulan kita berada dalam perut ibu kita hidup umumnya. Makan dari mana? Proses makan. Kemudian dari kita masih menjadi sperma sampai membentuk, bagaimana itu? Padahal itu belum hidup, mati, tapi sudah proses sampai membentuk wujud, dan itu belum ada nyawanya. Itu hal-hal yang sesungguhnya kalau kita renungi di situ, maka seperti yang Allah katakan, fi anfusikum afala tubsirun. Fi anfusikum, coba pada diri kamu, tidakkah kalian memperhatikan, merenungi bagaimana penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari setetes mani mimmaim mahin, air yang hina, setetes air yang hina, yang kemudian kita dijadikan sebagaimana yang kita saksikan. Ini hal-hal yang menakjubkan. Maka bagaimana mungkin kemudian seseorang mengingkari adanya hari kebangkitan, kemudian juga mengingkari adanya kehidupan di alam akhirat nanti, mengingkari adanya penyeberangan sirat yang mungkin menurut logika manusia yang dangkal dan sangat
cetek itu mustahil. Sehingga mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun. Apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur lebur, kami nanti akan dihidupkan lagi? Kenapa tidak? Bukankah kita dulu tidak ada, kemudian Allah ciptakan? Dan demikian pula nanti kita akan diperjalankan dalam perjalanan yang panjang di akhirat nanti. 50.000 tahun dalam penantian sampai nanti akhirnya seorang akan mengalami proses perhisaban, perhitungan amalan, penyodoran amalan, nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri dari balik punggungnya, dan akan melihat kenyataan apa yang terdapat dalam catatan amal itu sepanjang hayat kita, untuk kemudian nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari setiap amalan itu. Ini semua sesuatu yang sesungguhnya wajib kita yakini dan kita renungi, bahwa ini bukan hanya semata-mata cerita, apalagi sampai dikatakan cerita fiktif, tapi ini adalah satu pemberitaan dari Allah mengenai apa yang bakal kita alami. Apa yang bakal kita alami. Bukan cerita tentang orang lain, tapi tentang keadaan kita nanti di yaumul qiyamah. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nanti, karena perjalanan kita di bumi ini masih panjang. Sampai di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutuslah amanah dan silaturahim. Keduanya berdiri pada kedua tepi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nggak disebutkan apakah yang amanah di sebelah kanan, yang rahim di sebelah kiri, atau sebaliknya, hanya Allah yang tahu. Kemudian orang yang pertama dari kalian melewati sirat, yaitu golongan kelompok pertama dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyeberangi sirat, ia melewatinya seperti kilat. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga kita dijadikan kelompok ini. Karena ini bukan perjalanan pendek, perjalanan yang sangat panjang dari satu ujung tepi, dari satu tepi neraka ke tepi neraka yang lainnya, yang sudah kita sampaikan riwayat-riwayat Nabi yang menceritakan nanti neraka jahanam di hari kiamat akan didatangkan dan digotong oleh 4,9 miliar malaikat. Yang satu malaikatnya lebih besar dari gunung yang paling besar. Kayak apa besarnya? Yang neraka itu luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Ya Allah, kita nggak pernah melancong dari satu ujung bumi ke bumi. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat saja kita belum pernah. Apalagi pakai jalan kaki, kecuali orang Kedunguni yang pernah ke Mekah itu. Jalan kaki. Allahu Akbar. Itu saja memakan waktu 1 tahun. Dan tentu dengan pakai istirahat dan sebagainya, ya Allah. Yang kita bayangkan nanti, ya Allah, mereka yang bisa melewati, dan mereka yang melewati dengan seperti kilat itu paling pertama. Ya Allah. Ia bertanya, saya berkata, aku jadikan bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi Anda. Apa itu seperti kilat? Ini ada seorang sahabat yang meriwayatkan ini bertanya tentang apa itu seperti kilat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ain. Tidakkah kalian melihat kilat? Seperti apa ia datang dan pergi? Ia datang dan pergi. Artinya ketika kita melihat kilat, seperti apa cepatnya kilat itu? Hanya sekejap mata, tarfatain. Ya Allah. Dia datang dan berlalu tarfatain. Itu yang pertama, ya Allah. Ini bukan dongeng, padahal jaraknya tidak terbayangkan oleh akal kita.
kita menempuh dengan kendaraan paling cepat di dunia ini, itu dari satu ujung ke ujungnya bisa ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Ya Allah, bisa. Kalau kita bayangkan, maka para salaf ketika mereka membayangkan sirat, ada di antara mereka kalau sholat itu yang terbayang oleh dirinya adalah sirat, sehingga ketika sholat dikatakan seolah-olah di kepalanya itu ada seekor burung, maknanya begitu khusyuk, tenang, tidak goyah. Ketika ditanya bagaimana engkau bisa melakukan seperti itu, karena saat itu terbayang olehku di depanku ada sirat yang membentang, yang sangat jauh. Ya Allah, kita mau menyeberangi sebuah jembatan yang pakai kayu, bambu, yang tambang, yang kalau dilewati kengkit, goyang kanan, goyang kiri, yang kira-kira jaraknya cuman 100 atau 200 meter. Kira-kira jalan yang lari atau itu kita bayangkan ketika kita menyeberangi, apalagi ini bambunya sudah agak tua. Talinya juga sudah mulai kelihatan yang retas, sudah mulai retas. Kita akan sangat pelan-pelan, keringkit. Ini masih ada pegangan kanan kirinya. Nanti sirat tidak ada pegangan kanan kirinya. Yang ada kanan kirinya yaitu amanah dan rahim. Kemudian juga ada khototif, pengait-pengait yang memiliki ujungnya itu jarum-jarum yang tajamnya seperti jarum pohon sakdan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyambari orang-orang yang pantas untuk disambari karena kemaksiatan-kemaksiatannya di dunia. La ilaha illallah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang yang melewati pertama seperti kilat, summa kamarir rih, yang kedua seperti angin. Kita nggak bisa membayangkan seperti angin, tapi yang jelas angin itu kalau sudah bertiup kencang, dan kalau tiupnya itu kencang sekali, coba lihat, rumah pun ikut roboh, terbang. Ya kan? Atap rumah bisa diterbangkan, mobil bisa diterbangkan. Padahal mobil besar, pohon seperti puting beliung yang kencang. Yang itu tidak hanya terjadi karena kondisi alam setempat yang demikian dan demikian, tidak, tapi itu karena utusan Allah, karena perintah dari Allah. Dan angin itu adalah tentara Allah. Maka angin ini cepat, tapi tidak secepat kilat. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yang menyeberangi sirat itu seperti terbangnya burung. Jangan kira burung itu terbangnya pelan. Mungkin burung itu terbangnya hampir mirip dengan mobil balap. Hanya saja karena kita melihat burung itu terbang di atas angin, di atas awan, artinya di atas langit, di atas kita, dan atap atas kita itu terbuka, sehingga kita melihatnya seolah-olah perak, padahal dia terbang cepat. Seperti kita melihat pesawat dari tempat kita di sini dan dia pada posisi yang tinggi, kelihatannya jalannya paling kayak 10 km atau 5 km per jam. Tapi karena luasnya langit, sehingga ia tampak terus. Sebagaimana kita melihat bulan dan matahari yang bergeser, seolah-olah bergesernya pelan, padahal ia berjalan cepat. Cuman dia di alam yang tinggi yang sangat besar. Terutama di sini burung. Angin jelas sudah kita sebutkan. Burung. Wasadir rijal. Ya, ini yang berat ini, kalau sampai, ya Allah jangan sampai. Kalau seandainya kita menyeberangi siratnya dengan berlarian kencang kayak apa?
Seperti apa kecepatan orang berlari? Pernah nggak ngitung para pelomba lari itu yang 100 meter atau 500 meter itu berapa menit? Itu yang artinya kecepatannya dengan motor yang 10 km per jam itu cepat mana orang lari kencang dengan motor. Wallahu ta'ala, kita belum pernah. Tapi orang yang pelari itu mungkin bisa merasakan. Terus berapa lama tahannya orang lari cepat? 1 jam, 2 jam, ya Allah, ini bakal bukan jam lagi, ribuan tahun atau ratusan tahun. Karena nanti kita di akhirat prosesnya sampai totalnya kurang lebih 50.000 tahun. Ada di sana perincian dari para ulama yang berbeda-beda penjelasannya. Tetapi ya Allah, kalau kita renungi gimana kondisi kita pada saat itu, kalau seandainya naudzubillah semoga kita tidak termasuk yang berlari dengan berlarian. Berlari kencang ya Allah. Kita lari itu berapa meter? Kalau saya suruh lari 100 meter sekali sudah ngos-ngosan. Dan pada saat itu orang yang selari itu tidak akan berhenti. Tetapi di situ bahwa perbedaan dia lari dengan yang seperti terbangnya burung menunjukkan tingkat keimanan dan amalan seseorang. Yang tentunya orang yang berlari lebih banyak merasakan berat dibandingkan yang seperti burung terbang. Di dalam riwayat lain ada yang ia menggunakan seperti kuda perang, kuda longga yang sangat cepat. Semua intinya tajribihim a'maluhum, yang membawa mereka cepat larinya itu ada pada amal perbuatan mereka. Ya Allah. Maka dalam sholat kita, di dalam membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan oleh para ulama untuk selalu menghayati ucapan doa kita dalam surat Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Karena hakikatnya ketika kita membaca ayat ini, kita sedang memohon kepada Allah setelah kita memuji terlebih dahulu. Sebelumnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu memohon, kata para ulama, memohon kepada Allah supaya diluruskan jalannya, yaitu keimanan dan ketakwaan kita di dunia untuk selalu berada di atas tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang akan menentukan kondisi kita di atas sirat nanti, ya Rabb. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, wa tajri bihim a'maluhum, dan yang akan membawa mereka melewati sirat cepat atau tidak itu amal perbuatan mereka. Amal perbuatan mereka itulah yang nanti menjadi barometer dan tolak ukur cepat tidaknya seseorang. Maka dikatakan oleh Nabi, sesudah itu nanti ada hatta ta'jiza a'malul ibad, sehingga amalan-amalan hamba itu berat, tidak mampu untuk membawa orang yang melakukan amalan itu untuk melewati dengan cepat. Karena di dalam riwayat lain disebutkan merangkak. Bayangkan kapan sampainya. Kalau sekiranya itu jarak dari Pekalongan Jakarta saja itu sudah, tentu kita merangkak berapa tahun baru sampai. Lalu bagaimana dengan orang yang akan merangkak dari jarak satu ujung ke ujung lainnya, yang gambarannya tadi tempat itu atau jembatan itu
di atas neraka, yang nerakanya itu diusung oleh 4,9 miliar malaikat, yang satu malaikatnya tidak bisa kita bayangkan seperti apa besar. Hal-hal serupa ini yang seringkali luput dari penghayatan kita, perenungan kita. Dan pada saat kondisi seperti itu, wa nabiyyukum qaimun 'ala sirat, nabi kita, nabi kalian, ia berdiri di ujung jalan yang satu yang sudah sampai dulu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama menyeberangi sirat, dan beliau termasuk yang sekilat, ya Allah, sekejap mata menyeberanginya, sehingga beliau tidak merasakan satu hawa panas pun, karena sekejap mata. Ya Allah, bagaimana prosesnya? Tidak ada sesuatu yang sulit bila Allah berkehendak. Itu. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau qaimun 'ala sirat, berdiri di ujung sirat yang satunya, beliau mengatakan, ya qulu rabbi sallim sallim, ya Allah, Nabi kita berdoa untuk kita, wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan. Yakni selamatkan umatku yang menyeberangi sirat, jangan sampai mereka terpelanting, jatuh dan binasa di dalamnya. Ya Allah, betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi betapa umatnya mereka bahkan untuk mencintai tuntunan sunnahnya saja mereka begitu berat. Ya Allah. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin dan tidak membedakan. Tapi Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, sehingga yang dikabulkan doanya Nabi sesuai dengan iman dan takwanya. Maka mereka semakin kuat imannya dan semakin besar takwanya, akan semakin cepat menyeberangi sirat. Dan kita tidak tahu secepat apa, apakah secepat kilat. Kayaknya kita tidak mungkin secepat kilat. Kita bisa ngukur amalan kita kayak apa. Mau seperti angin kencang yang bertiup dengan kencangnya, kita juga kelihatannya pesimis untuk bisa sampai ke situ. Karena sudah ada orang-orang yang lebih mulia dari kita, dari generasi sahabat, generasi tabi'in, dan para imam kita. Atau seperti terbangnya burung. Mudah-mudahan itu pun berapa lama yang harus ditempuh ketika burung dari satu ujung ke ujung lain terbang. Itu dulu itu kalau nggak salah pernah ada itu lomba berburu merpati yang diterbangkan dari satu kota sampai Gunung Merpati Pos. Itu kalau dari Jakarta ke Pekalongan kira-kira berapa jam itu Gunung Merpati? Ini harus ditanyakan kepada yang pernah melakukannya. Itu pun pakai istirahat. Dan apakah nanti di sana ada waktu istirahat? Tidak ada. Ya Allah, terus menyeberanginya, ya Allah, ya Rabb. Maka ini yang harus kita renungi. Apakah kita termasuk yang seperti burung terbang, atau kita yang termasuk orang yang berlarian? Wa na'udzubillah, jangan sampai kita yang termasuk berjalan sesaat kemudian lari kemudian berjalan lagi. Karena pada saat itu nanti seperti disebutkan riwayat-riwayat lain, kondisi sirat saat itu gelap, kecuali iman dan amal solehnya yang akan menjadi penerang. Sehingga seseorang yang imannya begitu besar dan ketakwaannya begitu kuat, cahaya itu seperti gunung yang ada di depannya, ya Allah. Seperti gunung cahaya itu, sehingga membuat jalan sirat itu terang benderang, hingga dia bisa melewatinya seperti kilat, atau sekejap mata, atau seperti angin kencang yang bertiup dengan cepatnya, atau seperti burung, atau seperti kuda perang, dan seterusnya. Tapi ada juga cahayanya ada di sebelah kanan seperti setinggi pohon kurma atau pohon kelapa.
di sebelah kanannya. Tapi ada juga orang-orang yang cahayanya kadang nyala, kadang padam. Ya Allah. Ketika nyala dia mulai bisa berjalan, entah merangkak, entah ya karena menyalanya pun redup. Kemudian padam maka dia berhenti, ya Allah. Ini kondisi yang sesungguhnya seseorang tidak mengetahuinya kecuali nanti pada saat dia mengalaminya sendiri. Maka doanya Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, Rabbi salim, salim, wahai Rabbu selamatkan, selamatkan, selamatkan umatku. Dan masing-masing Nabi berdoa untuk umatnya, memohonkan keselamatan bagi umatnya agar mereka tidak terjerembab ke dalam neraka. Hatta ta'jiza amalul ibad, hingga datang seorang laki-laki dan ia tidak dapat berjalan. Hatta yaji'ar rajul fala yastati'u sayr illa zahfan. Hatta ta'jiza amal ibad, sehingga amalan-amalan hamba itu tidak lagi membuat hamba itu mampu untuk berjalan. Contohnya yaji'ar rajul hatta la yastati'u sayr illa zahfan, yaitu orang kondisi yang paling parah, dia pada hari itu datang untuk menyeberangi sirat dan dia tidak bisa berjalan selain dengan melangkah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan wa fiha pada sirati kalali mu'allaqatun ma'muratun bi akhdi man umirat bih. Di dua tepi sirat itu ada pengait-pengait. Pengait-pengait ini yang mu'allaqah, yang tergantung, terikat. Ma'muratun bi akhdi man umirat bih, diperintahkan oleh Allah untuk menyambar orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambar, yaitu karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita miliki di dunia. Dan itu pengait itu ujungnya ada duri-duri yang sangat tajam seperti tajamnya duri pohon sakdan, dan itu sangat besar. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi, famakdusun najid, ada orang yang tercabik-cabik, yang terkoyak-koyak, kulitnya terluka karena cabitan-cabitan dari kait-kait tersebut. Tapi dia selamat. Ya Allah. Ini dari awal dia nyebrang bisa buat, ya Allah. Karena dia tetap bertahan. Kena lagi dari samping kirinya, dari samping kanannya. Ya Allah, berapa ribu tahun dia harus menyeberanginya, kemudian sampai akhirnya dia selamat. Apakah nggak sakit? Sakit! Sakit yang hakiki itu adalah sakit ketika di akhirat nanti, karena ruh dan jasad menyatu secara sempurna, melebihi dari yang kita rasakan di dunia ini. Itu kondisi yang sungguhnya sangat mengerikan. Wa makdusun finnar, tapi ada juga yang ia makdus, terpelanting masuk ke dalam neraka, naudzubillah, yaitu orang-orang yang munafikun atau ahlul maksiat. Ini semua menunjukkan sirat dengan sifat-sifatnya dan dahsyatnya keadaan pada yaumul kiamat. Dan sungguhnya amal-amal itulah adalah sarana untuk bisa melintasi sirat dengan selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Maryam ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya." Ini ayat sebelumnya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ini ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan dia pasti akan masuk neraka, illa wariduha, mendatangi neraka dan menyeberangi sirat itu. Karena ala rabbika hatman maqdiyya, hal itu adalah ketentuan Tuhanmu yang pasti, yang sudah ditetapkan. Yani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maknanya Allah sudah menetapkan kepastian akan manusia itu akan masuk neraka semua, yaitu menyeberangi sirat maknanya.
Dan kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw," kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Sedangkan orang-orang yang zalim, yaitu yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ahlu maksiat, kami akan membiarkan ia tetap dalam keadaan berjongkok, berlutut, dibiarkan di atas siratnya Allah. Dan ada yang menafsirinya, yaitu ia dalam keadaan berlutut di dalam neraka, terpelanting masuk neraka, kemudian dibiarkan di dalam neraka berlutut untuk kurun waktu. Kalau dia ahlu tauhid, maka suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah. Tapi ya Allah, setelah berapa ribu tahun, satu harinya akhirat saja 1000 tahun. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa seorang laki-laki yang memakai baju sutra saja itu kelak akan disiksa 1 hari di neraka yang lamanya 1000 tahun. Itu cuma pakai baju sutra. Bagaimana dengan kemaksiatan lainnya yang kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ayat yang mulia surat Maryam 72 ini menjelaskan bahwa Allah telah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, yaitu ketika mereka dapat melintasi sirat. Sementara yaitu dengan dapat melintasi sirat, mereka diselamatkan oleh Allah. Sementara orang-orang yang zalim, maka mereka ditinggalkan oleh Allah di atas sirat dalam keadaan berlutut, atau dia terpelanting ke dalam neraka dan berlutut di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kenyataan-kenyataan yang ada di akhirat nanti tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita yang sangat dangkal tadi. Tapi kita wajib untuk mengimani sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tanpa harus membayangkan atau menafsiri sendiri menurut pemikiran kita, karena tidak akan pernah bisa. Ujung-ujungnya nanti tidak percaya, sehingga akhirnya tambah kufur. Na'udzubillah. Seperti kaum Jahmiyah, karena mencoba untuk merenungi hal-hal yang mustahil untuk bisa direnungi dengan akalnya, akhirnya dia menafikan semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi Sofwan bin Jahm dan para pengikutnya yang terpengaruh dengan pemikiran Jahm bin Sofwan, apa akibatnya? Mereka mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah. Dan kata para ulama, orang yang mengingkari Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah, hakikatnya dia mengingkari adanya wujudnya Allah. Karena setiap yang ada itu pasti punya sifat. Pasti punya sifat. Kata-kata ada itu sendiri sifat. Di antara sifat 20, wujud. Wujud itu apa? Ada. Sifat Allah yang paling pertama adalah ada. Dan azali, sifatnya azali, tidak ada permulaannya. Qidam itu azali, terdahulu yang tidak ada awalannya, bila awal. Itu sifatnya. Kalau meniadakan sifat bagi Allah seluruhnya, maka maknanya meniadakan adanya Allah. Dan ini kafir. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghukumi kafirnya Jahm bin Sofwan dengan pemikirannya yang menolak adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita mengimani sebagaimana diberitakan kepada kita, dan tidak perlu kita mencoba menafsiri ataupun membayangkan ataupun memberikan opini terhadap hakikat-hakikat dari perkara-perkara tersebut. Hakikatnya
Allah yang tahu. Al-kaifiyah wal hakikiyah Allah yang tahu. Tapi kita mengimani sebagaimana yang sampai kepada kita pemberitaannya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang sirat, tetapi setidaknya cukup bagi kita apa yang sudah kita baca bersama, bahwa sirat ini sebagaimana telah diberitakan dengan mutawatir baik dari dalam Al-Quran juga maupun di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bumi pada saat sirat dibentangkan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaumatul badalul ardu ghairal ardi, yaitu dalam kegelapan. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Wassamawat, demikian pula langit-langit. Nah, kita masuki pada poin berikutnya, yaitu tentang syafaat. Pembahasan syafaat ini lebih panjang dari yang kita baca. Tapi setidaknya ini memberikan gambaran dasar mengenai syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian di sini para penyusun kitab ini, karena terdiri dari beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menerangkan tentang syafaat secara bahasa. Syafaat secara bahasa yaitu mengumpulkan sesuatu atau dhammus syai', menggabungkan sesuatu bimithlihi, dengan yang sejenisnya. Sesuatu yang sejenisnya dikumpulkan. Misalnya pengumpulan beras sama kacang hijau. Kacang hijau dipisahkan dari beras, nah dikumpulkan yang kacang hijau. Ketika misalnya ada kacang hijau yang beras campur, syafaat itu asal makna bahasanya adalah dhammus syai' ila mithlihi, yaitu mengumpulkan yang kacang hijau dengan yang sejenisnya, kemudian yang beras dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Itu secara bahasa, karena hal-hal yang ada istilahnya dalam agama itu, dalam syariat itu memiliki makna bahasa, seperti kata bid'ah itu asal bahasa, makna bahasanya adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Allahu badi'us samawati wal ardi. Allah adalah pencipta langit dan bumi yang belum ada sebelum itu seorang pun yang menciptakan seperti ciptaan Allah berbentuk langit dan bumi. Maka Allah dikatakan badi'us samawati. Badi', kata-kata bid'ah itu dari asal bada'a yang ga'u, itu badi', yang menciptakan dengan indah sesuatu yang belum pernah ada contohnya berupa langit dan bumi. Maka demikian pula syafaat di sini memiliki makna bahasa, yaitu dhammus syai' ila mithlihi, menggabungkan sesuatu kepada yang sejenisnya. Ini. Dan makna lain dari syafaat, asy-syafaat juga memiliki makna bahasa. Satu kata dalam bahasa Arab itu kadang memiliki beberapa makna. Makna yang kedua adalah wasilah, wasithah, perantara. Makna lainnya dari syafaat adalah at-thalab, permintaan atau permohonan. Nah, ini arti secara bahasa. Nah, istilah syafaat dalam istilah agama, dalam istilah akidah syariat, yaitu su'alul khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Itu makna syafaat secara istilahi, dan itulah yang akan menjadi pembahasan di sini. Su'alul khair lil ghaib, memintakan kebaikan untuk orang lain. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Artinya, yakni dia berpihak dan bergabung kepada orang lain
sebagai penolongnya. Dan sebagai orang yang memintakan kebaikan untuk yang ditolongnya. Contohnya, saya kerja di kementerian, misal, alhamdulillah. Ya, nanti saya jadi menteri di kementerian lupa diri. Kemudian saya di bagian sekretaris menteri kah atau apa. Lalu datang saudara saya, kok tolong sih saya mintakan kepada Pak Menteri supaya bisa bekerja di departemennya. Nah, karena menteri itu sama saya baik, contoh saja. Sehingga percaya sama saya ketika saya minta kepada Pak Menteri ini saudara saya dari kampung, dari Ambu Kembang, mau bekerja di departemennya Bapak, di kementeriannya Bapak. Orangnya baik, Masya Allah, dan pintar segala macam. Oh ya sudah. Nah, saya memberi syafaat kepada saudara saya yang saya beri syafaat. Ini dalam urusan dunia. Itu makna istilahnya seperti itu. Ini sebagai gambaran ilustrasi untuk memudahkan memahami makna syafaat, yaitu memintakan kebaikan untuk orang lain. Artinya saya berpihak kepada saudara saya untuk mendapatkan kebaikan seperti yang dia inginkan melalui diri saya, yang saya menyampaikan hal itu kepada Bapak Menteri, contohnya. Bergabung sebagai penolongnya, sebagai orang yang mintakan kebaikan. Sedangkan yang lebih banyak dipergunakan dalamnya adalah bergabungnya orang yang lebih tinggi derajat dan martabatnya kepada orang yang lebih rendah. Ya tadi saya yang sudah bekerja, contoh saja, yang sudah bekerja di kementerian, saya punya kedudukan. Saya bergabung kepada saudara saya yang dia belum punya pekerjaan dan belum punya kedudukan untuk bisa membantunya masuk ke dalam lingkungan kementerian tersebut. Paham? Jelasnya. Itu makna syafaat. Maka termasuk syafaat di sini dalam hal syariat adalah doa seseorang untuk saudaranya dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menuntun saudaranya kepada kebenaran atau agar menolak darinya segala mara bahaya atau agar mengampuni segala dosanya. Baik itu dilakukan di dunia dari orang hidup untuk orang yang meninggal maupun sesama orang yang hidup maupun pada hari kiamat nanti. Seperti misalnya kita mensolati jenazah seseorang muslim. Kita itu menjadi syafaat bagi mereka. Dengan sholat kita, itu kita artinya memohonkan syafaat untuk saudara kita yang kita sholatkan. Karena sholat jenazah itu hakikatnya adalah doa. Di takbir ketiga dan keempat yang dibaca adalah permohonan doa, terutama di takbir ketiga. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Allahumma gfir lahu misalnya laki-laki, warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'ul kholahu. Di situ letak berdoa pada sholat jenazah dan bukan setelah salam. Kebanyakan orang setelah melakukan sholat jenazah doa. Justru disyariatkannya sholat jenazah adalah dalam rangka menempatkan doa untuk si mayat di tempat yang mulia saat hamba itu sedang mensolatkan jenazah saudaranya di dalam sholat jenazah itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doanya untuk si mayat adalah saat sedang sholat tersebut. Karena di situ tempat yang utama, yang afdal, yang disyariatkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan dan diamalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi kalau seseorang misalnya takziah dan belum disolatkan, kemudian kita mendoakan, tidak ada dosa. Tetapi dalam yang sunnah, yaitu ketika menyolatkan jenazah, disitulah letak doa yang harusnya banyak dibaca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata wa idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa afsanahu al qabra, dan seterusnya. Yang dibolehkan seorang menambahkan doa-doa yang seperlunya yang dipandang baik untuk saudaranya, karena saat itu dia sedang memberikan syafaat untuk saudaranya. Dan ketika yang makmum tidak mampu menghafal sepanjang imamnya, ya dia cukup dengan membaca yang dia hafal, semisal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dengan mengulang-ulangnya. Atau cukup dengan membaca sekali. Dan sesungguhnya bacaan imam itu menjadi bacaan bagi makmumnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Qiraatul imami qiraatul lil makmum." Bacaan bagi imam itu adalah juga sebagaimana itu adalah bacaan bagi makmum. Maka orang yang baru masuk Islam, yang belum bisa sholat dan belum hafal bacaan sholat, dia bermakmum kepada imam dan cukup hanya membaca yang bisa. Hanya Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus itu yang dia baca, karena itu dia baru bisa itu, belum bisa baca Fatihah. Tapi sholatnya sah dan dia mendapatkan seluruh bacaan dari imamnya. Seperti kita bermakmum kepada imam yang setelah Fatihah membaca surat dan kita mendengarkan bacaan surat tersebut, maka kita juga mendapatkan pahala dari bacaan surat yang dibaca oleh imam. Fatilawat qiraatul imami qiraatun lil makmum. Bacaan yang dibaca oleh imam itu berlaku hukumnya atau pahalanya pada makmum. Sehingga meskipun makmum tidak membaca doa sepanjang imam, wa insya Allah seolah-olah mereka mengamini imam, sehingga doa imam itu didukung oleh sebanyak yang mensolati jenazah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguhnya seseorang yang meninggal dunia disolati oleh 40, dalam riwayat lain oleh 70, atau dalam riwayat kalau nggak salah 70 atau 100 orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, yaitu ahlu tauhid, pasti mayat itu masuk surga. Dan tentu syaratnya mayat itu juga ahlu tauhid. Kenapa mereka menjadi syafaat bagi si mayat tadi? Ini makna syafaat dalam pengertian lain, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan hakikatnya kita juga ketika mendoakan saudara kita dengan doa kebaikan, memohonkan ampunan untuk diberikan kemuliaan, diberi petunjuk, dan diterima amal kebaikannya, dan yang hal-hal yang baik, hakikatnya kita sedang memberikan syafaat bagi saudara kita. Hanya persoalannya syafaat kita diterima atau tidak, dan itu kewenangan yang mutlak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti syafaat itu berlaku pada hari kiamat. Dan syafaat merupakan salah satu sebab dari sekian sebab yang membuat Allah berbelas kasihan kepada orang yang Allah kasihi dari hambanya. Yakni Allah itu maha pengasih tanpa diragukan. Tapi dengan adanya syafaat-syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat dan ridho Allah terhadap orang-orang yang diberi syafaat, maka kasih sayang Allah lebih luas lagi, sehingga Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk diberi syafaat oleh sang pemberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum?
Maka yang berhak mendapatkan syafaat yang pertama adalah siapa? Ahlut tauhid. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik, maka tidak ada hak untuk mendapatkan syafaat. Dan ini ayatnya banyak sekali. Contoh yang paling kuat, sederhana dan jelas tegas, surat An-Nisa ayat 48, juga di An-Nisa ayat 116 bunyinya sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bila disekutukan. Ayyushraka bihi, yaitu untuk dipersekutukan. Allah nggak mengampuni. Maknanya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, yaitu di bawah dosa-dosa syirik, liman yasha, tapi dari siapa yang Allah kehendaki. Maknanya ada orang yang berbuat dosa di bawah syirik yang tidak diampuni oleh Allah, seperti kemunafikan. Orang-orang munafik akbar, bid'ah-bid'ah yang sampai pada tingkat kesyirikan, dan juga bid'ah-bid'ah yang sampai kepada kemunafikan, maka mereka juga termasuk yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan keikhlasan. Syafaat di sisi Allah berbeda dengan syafaat yang ada pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau saya sebagai pegawai kementerian memintakan syafaat untuk saudara saya yang datang dari kampung, itu kadang-kadang saya tidak harus lapor kepada menteri. Kadang-kadang langsung saja, oh ya, tenang, sudah masuk kamu kerja. Nanti saya datang ke menteri sifatnya lapor, Pak, lapor, saya menerima saudara saya untuk bekerja di lingkungan kementerian karena orangnya begini-begini. Oh ya sudah. Atau bahkan kadang saya tidak lapor kepada menteri dan dia sudah masuk di pekerjaan. Dan Pak Menteri nanti ketika tanya siapa dia, oh dia saudara saya dari kampung, orangnya baik, dia gitu pekerjaan. Oh ya sudah. Dia sudah kerja, mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun. Maka maknanya kalau raja di dunia atau penguasa di dunia tidak memiliki kewenangan mutlak di dalam memberikan izin kepada orang yang mau memberi syafaat. Setelah memberi syafaat baru mengetahui, maka sudah tidak pakai izin. Sementara bagi Allah lain, harus ada 2 syarat. Syarat yang pertama, Allah memberikan izin kepada orang yang akan memberi syafaat atau istilahnya syafi'. Orang syafi' itu berbeda dengan syafi'. Ini ada makna perbedaan. Syafi' yaitu orang yang mau memberi syafaat. Mereka yang mau memberi syafaat tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak bisa sembarangan. Sehingga seseorang datang kepada wali fulan lalu meminta kepadanya supaya menjadi syafaatnya, tidak bisa kalau tidak ada izin dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat kursi. Dalam ayat kursi, di tengah-tengah ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ma di sini maknanya nafi, yaitu yang artinya tidak. Man yashfa'u indahu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa seseorang, bahkan malaikat, bahkan para nabi, untuk memberi syafaat. Mereka mulai memberi syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah, di sisi Allah, kecuali dengan izinnya. Di dalam surat Toha ayat 109,
109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin, yaitu pada hari kiamat nanti, la tanfa'us syafa'atu, tidak ada syafaat apapun yang berguna, yang bermanfaat, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman untuk memberi syafaat. Tidak ada yang bermanfaat syafaatnya kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Sudah dapat izin. Waradiyallahu qawlan, dan Allah ridho perkataannya. Ya Allah, si fulan dulu dia ngaji bareng saya, ya Allah. Dia sekarang berada di dalam neraka. Allah ridho dengan perkataannya. Baik, ambil sana, kau masuk ke neraka. Jemput dia, keluarkan dari neraka. Itu diantara bentuk pemberian syafaat. Di dalam surat Saba ayat 23 Allah juga berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidak ada syafaat yang bermanfaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Ini hampir sama dengan yang di ayat kursi. Di dalam surat An-Najm ayat 26 Allah juga berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an. Betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit, di setiap lapisan langit yang jumlah mereka tak terhingga. La tughni syafa'atun syai'an, yang syafaat mereka sama sekali tidak berguna. Tidak dapat menolong siapa yang tidak diberi syafaat oleh para malaikat, illa, kecuali min ba'di ayya'zanallah, kecuali setelah Allah mengizinkannya untuk memberi syafaat. Liman yasha'u wa yarda. Itu pun tergantung yang siapa yang mau diberi syafaat. Yang mau diberi syafaat oleh orang yang diizinkan oleh Allah untuk beri syafaat itu siapa? Kalau orangnya tidak diridhoi oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak bisa. Maka Allah katakan liman yasha'u wa yarda. Syafaatnya diizinkan untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yakni diizinkan untuk diberi syafaat dan diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat? Ahlul tauhid. Ahlul tauhid. Nanti kita akan bahas, ini belum bahas. Terakhir, dalam sabda Sayyidus Syufa'a Nabi SAW, yakni beliau bersabda panjang, hadisnya panjang, tapi sini diringkas bagian ini untuk menegaskan syarat pertama, bahwa seseorang yang memberi syafaat tidak bisa memberi syafaat sampai dia mendapatkan izin Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang bakal beliau alami kepada kita untuk kita imani. Setelah Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, fa'asta'dzinu ala rabbi, maka aku minta izin kepada Rabbku, yaitu untuk memintakan syafaat bagi umatku. Fayu'danu li, maka aku pun diizinkan oleh Allah. Sudah dapat. Ini syarat pertama. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni an-an. Wa yulhimuni, dan Allah mengilhamkan kepadaku mahamida ahmaduhu biha, untuk aku memuji-muji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Allah mengajarkan kepadaku saat itu pujian-pujian apa yang harus aku baca untuk memuji Allah itu sendiri. Dengan pujian-pujian la tahdurunil an, yang saat ini kata Nabi saat aku hidup di dunia ini aku belum tahu. Maknanya belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti nanti Nabi dibetekkan atau diberitahu pujiannya yang kamu baca yang dulu saya pernah ajarkan di dunia. Enggak. Pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepada Rasulullah SAW di masa hidupnya. Ini untuk menunjukkan Allah itu maha mulia dengan pujian-pujian yang tidak tertandingi sebagaimana doa Nabi.
La uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak mampu memberikan pujian-pujian kepadamu seperti engkau memuji dirimu. Pujian-pujian untuk Allah yang layak adalah pujian-pujian yang Allah puji dirinya. Karena Allah Maha terpuji, Al-Mahmud, Al-Hamid, yang Maha terpuji. Setelah itu, sampai disebutkan dalam perkataan sebagian ulama, bisa 100 tahun Nabi sujud untuk bertasbih, bertahmid, atau memuji Allah dengan pujian-pujian yang saat itu baru diajarkan Allah. Untuk menunjukkan betapa pujian Allah itu sangat luas. Sampai sekiranya lautan itu dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, untuk menuliskan ayat-ayat Allah dan pujian-pujian kepada Allah. Laut itu habis, tinta-tinta laut itu habis, dan pohon-pohon itu sampai habis untuk menulis pujian-pujian kepada Allah dan firman-firman Allah. Dan firman-firman Allah itu pun belum habis. Meskipun didatangkan berulang-ulang kali, lautan yang sama yang dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Setelah lama baru wa akhirru lahu sajidan, yakni Nabi SAW saat itu memuji Allah dalam keadaan tersungkur sujud. Setelah lama bersujud memuji-muji Allah, baru dikatakan oleh Allah, dikatakan kepada Nabi SAW, fayuqal ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma'lak, katakanlah apa yang tidak kau katakan dan perkataanmu akan didengarkan. Wasal tu'ta, dan mintalah dan engkau akan diberi apa yang kau minta. Wasfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diperkenankan. Yani syafaatmu akan diterima oleh Allah. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah ridho terhadap masyfu' lahu, yaitu orang yang akan diberi syafaat. Dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat diperoleh kecuali dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan apa yang Allah perintahkan adalah yang Allah ridhoi, dan apa yang Allah larang adalah apa yang Allah murkai. Mengenai hal ini dalilnya sangat banyak. Seperti surat Al-Anbiya ayat 28, Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka yang sudah diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Sebenarnya di dalil pertama sudah sebagian disebutkan. Syarat kedua yaitu orang yang mau diberi syafaat haruslah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat kedua. Dalil lainnya adalah surat Ghafir ayat 18, Allah mengatakan malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim, yaitu yang kafir, yang musyrik, yang menyekutukan Allah, tidak memiliki teman setia. Meskipun dulu setia bareng ke kuburannya, nanti di sana nggak bisa saling tolong-menolong. Semuanya terputus hubungan mereka. Meskipun punya hubungan persaudaraan, sejarah, dan sebagainya. Malid dhalimina min hamimin. Tidak ada orang-orang zalim itu mendapatkan teman setia. Teman setia. Wala syafi'in yuta, dan tidak pula mereka akan mendapatkan orang yang bisa memberi syafaat yang ditaati oleh Allah, yang dituruti, yang diterima syafaatnya oleh Allah. Ini orang ini bisa memberi syafaat diizinkan, tapi untuk memberi syafaat kepada orang kafir, orang musyrik tidak bisa. Meskipun itu orang tuanya, meskipun itu pamannya, seperti Nabi SAW. Allah juga mengatakan maknanya di dalam surat Ghafir ayat 18, maknanya orang kafir, orang musyrik, orang munafik akbar tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Yang ayat ke-48 surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, syafaat mereka tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir musyrik. Ini syaratnya. Kenapa? Karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur.
Maka tegasnya di akhir sini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, lihat ini, di sini ada kemuliaan Rasulullah dan besarnya kasih sayang beliau bagi umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, setiap nabi diberi oleh Allah satu janji doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi sudah mengambil di masa hidup mereka, sudah memohon kepada digunakan oleh mereka di masa hidupnya. Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk membinasakan umatnya yang sudah tidak beriman. Demikian pula nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Wa inni, kata Nabi, tapi lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Tapi aku menyimpan doaku ini, aku simpan doa ini, ya Allah. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minta diberi umur sampai hari kiamat, dijadikan raja dunia, kemudian beliau nanti di akhirat dimasukkan surga sebagai manusia mulia, Allah akan kabulkan. Dan itu pernah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sayang sama umatnya, sayang sama kita, cinta sama kita, sayang, kasih sayangnya luar biasa. Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku yang Allah janjikan untuk pasti Allah kabulkan itu. Untuk apa? Kelak aku akan gunakan untuk memberi syafaat bagi umatku di yaumul kiamat. La ilaha illallah. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Dan betapa kita ini benalnya sampai mengamalkan sunnah Nabi saja pilih-pilih. Yang enak diamalkan, yang tidak enak ditinggalkan. Yang enak pun kadang mengamalkannya tidak benar. Ya Allah. Kadang sekali-kali ngamalin, sering kali nggak ngamalin. Itu baru yang sunnah. Juga banyak yang wajib, yang itu termasuk tuntunan Nabi yang kita langgar, ya Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa beliau katakan? Untuk siapa syafaat yang beliau akan berikan? Fahiyana ilatun insyaallahu man mata min ummati la tusyriku billahi syai'an. Janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaatku nanti akan diberikan, akan diperoleh insya Allah dengan izin Allah untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan dari umatku, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka jaga tauhid, pelajari tauhid, jangan gampang percaya dengan ucapan manusia yang tidak bertanggung jawab mengatakan ini tidak termasuk syirik, tidak apa-apa. Bicara tentang akidah itu dengan ilmu, dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita tidak bisa tahu kecuali kita belajar. Dan banyak orang meremehkan, alhamdulillah. Dikiranya yang syirik itu orang yang cuma nyembah berhala saja. Padahal syirik itu banyak rupanya. Alhamdulillah. Ini semua dalil yang menyebutkan tentang, menjelaskan tentang syafaat pada hari kiamat tidak akan ada kecuali bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang kedua, dan Allah tidak akan mengizinkan kecuali bagi para walinya, kekasihnya yang dipilih. Ini yang pertama. Dan para wali ini tidak akan diberi izin untuk memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah dari ahlul tauhid. Sebagaimana syafaat itu didapat oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekalipun sesudah masuk neraka, dan Allah akan mengentaskannya dari neraka melalui orang-orang yang memintakan syafaat untuknya. Maknanya orang yang masih memiliki tauhidan, bersih dari kesyirikan, meskipun dosa-dosanya bertumpuk-tumpuk, maka masih ada harapan dikeluarkan dari api neraka. Syafaat tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat syirik, ahlu syirik. Dan syafaat itu adalah dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah orang-orang yang meminta syafaat kepada ahlu kubur.
Karena syafaat itu milik Allah, mintanya kepada Allah. Kulillahi syafa'atu jami'an. Dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah mengatakan kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah saja semua jenis syafaat. Maka tidak dibolehkan manusia meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pembahasan pendahuluan tentang syafaat dan syarat diterimanya syafaat. Wa insya Allah kita pembahasan berikutnya macam-macam syafaat biidznillah ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.